Sesuai dengan video sebelumnya, saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dimulai dari manga chapter 31 sampai dengan chapter 40. Sangat disarankan menonton video sebelumnya, agar cerita pada video kali ini lebih mudah untuk dimengerti. Bagi yang tidak suka dengan spoiler, bisa close video ini. Dan bagi yang suka dengan spoiler, bisa menonton video ini sampai selesai. Takemichi pun akhirnya diantarkan oleh Naoto untuk bertemu dengan Hinata. Seperti yang kita tahu, Takemichi pun akhirnya bertemu dengan Hinata, dan misi dia pergi ke masa lalu akhirnya pun berhasil, di mana Takemichi telah menyelamatkan nyawa Akun, Hinata, dan juga Draken. Takemichi dan Hinata pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang dulu sempat memutuskan hubungan mereka. Jadi, pada masa depan ini Takemichi dan Hinata tidak lagi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Berjalan cerita, kita akan dijelaskan alasan kenapa Takemichi pada masa lalu memutuskan hubungan kepada Hinata. Kita lanjut ke cerita di mana Takemichi pergi ke toilet. Di sana dia mencuci mukanya dan dia membulatkan tekadnya. Saat dia keluar dari toilet, dia dihadang oleh seseorang. Orang itu adalah Hana Suji. Takemichi yang mempunyai firasat buruk pun akhirnya bergegas mencari Hinata. Hinata yang menunggu Takemichi di mobil, tiba-tiba dari arah belakang mobil ada sebuah truk hitam yang melaju dengan sangat cepat dan menabrak bagian belakang mobil. Kejadian tabrakan itu disaksikan langsung oleh kedua mata Takemichi. Takemichi pun berlari dan ternyata truk itu dikendarai oleh Akun, di mana Akun mengatakan bahwa Toman ada di bawah kendali Kisaki, dan truk itu pun meledak, di mana ledakan itu hampir meledakkan mobil yang di depannya. Takemichi pun mengecek keberadaan Hinata. Ternyata Hinata selamat dari ledakan itu. Cuman dia dalam keadaan kritis, di mana Hinata tidak dapat menggerakkan kakinya. Jadi Takemichi berusaha untuk membantu Hinata keluar dari mobil, cuman dihalangi oleh Hinata, di mana Hinata mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk diselamatkan. Di situ Takemichi mengungkapkan bahwa maupun itu masa lalu dan maupun itu masa depan, dia akan selalu mencintai Hinata. Dan saat berusaha menolong Hinata, Hinata mendorong Takemichi dan akhirnya mobil itu pun meledak. Saat hari pemakaman Hinata, terlihat Naoto yang sangat begitu sedih atas kehilangan kakaknya. Pada saat itu pun Takemichi bertemu dengan ibunya Hinata, di mana ibunya Hinata memberikan sebuah kalung. Dan kalung itu adalah kalung yang dulu Takemichi berikan kepada Hinata. Ibunya Hinata mengatakan bahwa Hinata selalu memakai kalung itu dan sangat mencintai Takemichi. Takemichi pun sedih atas apa yang terjadi kepada Hinata. Takemichi pun bertemu dengan Naoto, di mana Naoto mengatakan bahwa Akun sudah memiliki keluarga, anak dan juga istri, dan keberadaan keluarga Akun tidak diketahui. Jadi Naoto menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Akun diancam oleh Toman. Keesokan harinya, Takemichi dan juga Naoto bertemu dengan Draken. Draken sekarang berada di dalam penjara dan sedang menerima vonis hukuman mati. Di sana Draken mengatakan bahwa dia dulu membunuh orang dan dikendalikan oleh Kisaki. Bila dia mempunyai kesempatan kedua, dia akan membunuh Kisaki. Dan Draken mengatakan bahwa pergilah dari Tokyo karena Kisaki sedang mengincar keberadaan Takemichi. Setelah bertemu dengan Draken dan melihat keadaan di masa depan, Takemichi pun akhirnya memutuskan kembali ke masa lalu, di mana misi dia kembali ke masa lalu sekarang adalah mengambil alih ketua kelompok 3. Di mana yang kita tahu adalah ketua kelompok 3 sebelumnya adalah Pancin, di mana Pancin divonis hukuman 1 tahun penjara karena penusukan dia terhadap ketua Mobius, yaitu Osana. Jadi dengan perlahan dari dia mengambil kelompok 3, maka Takemichi mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin Toman dan merubah keadaan buruk di masa depan. Berjabatan tangan pun dimulai. Takemichi akhirnya ke masa lalu, di mana pada masa itu dia sedang berada di pemandangan umum dengan Draken dan juga Miki. Saat mereka selesai mandi dan segera keluar, di depan pemandian umum itu sudah ada beberapa kelompok Toman yang mengatakan kepada Miki bahwa kita harus segera bergegas karena sekarang adalah pelantikan ketua kelompok 3 dalam geng Toman. Jadi pada saat pelantikan itu, Takemichi berpikir bahwa dirinya yang akan dipilih oleh Miki untuk menjadi ketua kelompok 3 dalam geng Toman. Di sana ternyata ada seorang yang maju
yaitu adalah Kisaki Teta. Jadi Mike memilih Kisaki Teta untuk memimpin ketua kelompok 3 dalam geng Toman. Takemichi yang sudah mengetahui bahwa masa depan akan hancur karena Kisaki ini, Takemichi pun memukul Kisaki. Saat selesai memukul Misaki, banyak ketua dari kelompok Toman ini dan juga anggotanya kaget karena perbuatan dari si Takemichi ini. Karena perbuatan dari si Takemichi ini, Baji, ketua kelompok 1 pun muncul dan memukul si Takemichi. Saat akan memukul Takemichi lagi, Baji dihentikan oleh ketua kelompok 2, yaitu Mitsuya. Dan sedikit ada argumen antara Baji dan juga Mike. Baji pun mengatakan bahwa dia akan keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Valhalla. Jadi yang kita tahu adalah, saat pada chapter sebelumnya, orang yang bernama Hanasuji, yaitu adalah ketua kelompok sementara dalam geng Mobius, dia mengatakan bahwa dia akan membuat grup yang bernama Valhalla, di mana grup ini akan membuat di mana perdamaian selama ini yang dirasakan oleh Toman tidak akan pernah terjadi lagi. Saat kejadian itu, Takemichi dipukul oleh Kisaki, dan Takemichi pun pingsan. Setelah Takemichi sadar, di sebelahnya sudah ada Mike yang sedang duduk menunggunya. Mike mengatakan bahwa Toman dulu terbentuk karena ada 5 orang. Jadi yang kita tahu adalah Toman dibentuk karena ada 5 orang di dalamnya. Orang itu adalah Mike, Draken, Mitsuya, Panchin, dan juga Baji. Jadi di situ Mike mengatakan bahwa dia meminta tolong kepada Takemichi untuk membawa Baji kembali ke dalam Toman. Sebagai imbalannya, bila Takemichi berhasil membawa Baji kembali ke Toman, Mike akan mengeluarkan Kisaki dari Toman. Pada saat itu, ada seorang yang menguping pembicaraan mereka, yaitu adalah Mitsuya. Dan pada saat itu juga, Mike memutuskan untuk Takemichi masuk ke dalam geng Toman. Jadi sekarang Takemichi resmi menjadi anggota Toman, dan dia di bawah kepemimpinan ketua kelompok 2, yaitu Mitsuya. Takemichi masuk ke dalam kelompok 2. Keesokan harinya, saat di kelas, Takemichi berpikir bagaimana membawa Baji kembali kepada Toman. Akun dan kawan-kawan tiba-tiba datang dan mengucapkan selamat kepada Takemichi bahwa dia resmi menjadi anggota Toman. Di sana Takemichi menceritakan semua yang terjadi dan konflik yang sedang terjadi dalam geng Toman. Di situ Yamagishi menjelaskan bahwa Toman dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh satu ketua, dan setiap kelompok juga beranggotakan 20 anggota. Jadi, di situ jumlah anggota Toman adalah 100 orang. Peian yang merupakan wakil dari kelompok 3, di mana kelompok 3 yang dulunya dipimpin oleh Panchin, dia dipindahkan ke kelompok 2 di bawah kepemimpinan Mitsuya. Jadi, kosongnya kelompok 3 atau ketua kelompok 3 ini diambil alih oleh Kisaki. Di mana Kisaki ini adalah mantan anggota dari geng Mobius yang sebelumnya dilawan oleh Toman. Kepindahan Kisaki ke Toman membuat setengah anggota dari geng Mobius juga ikut pindah ke Toman. Dan sekarang anggota dari geng Toman berjumlah 150 anggota. Pada chapter ini tidak dijelaskan alasan dari anggota Mobius yang pindah ke Toman. Jadi saya tidak mau spoiler ya. Kita akan mengetahui sejalan dengan cerita. Jadi kita lanjut ke cerita, di mana setengah dari anggota Mobius yang mengikuti Hanasuji. Hanasuji sekarang bergabung dengan Valhalla. Dia menjadi wakil ketua Valhalla. Dan jumlah Valhalla pada saat ini adalah 300 anggota. Di mana itu jumlah yang sangat melebihi dari jumlah anggota Toman. Jadi, pendiri Toman itu bukan berjumlah 5 orang, melainkan berjumlah 6 orang. Jadi, pertama Mike, kedua Draken, ketiga Mitsuya, keempat Baji, kelima Panchin, dan yang keenam adalah Kazutora. Kazutora adalah orang nomor 3 dalam geng Valhalla. Oke, saat Takemichi sedang ngobrol dengan Akun dan juga kawan-kawannya, tiba-tiba Kazutora muncul untuk mengajak Takemichi keluar. Kazutora pun mengatakan bahwa dia akan mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla. Takemichi yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan Baji akhirnya mengikuti kemana dia akan dibawa oleh Kazutora. Alur cerita pada video ini akan saya selesaikan di sini.
dimana kelanjutannya akan berlanjut di video selanjutnya. Jadi terima kasih yang udah menonton dari awal sampai selesai. Dan bantu dukungannya dengan cara subscribe. Thanks bro.